Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Tanteku Jadi Tumbal Buto Ijo. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Panggil saja aku Yanti. Pagi itu seperti biasa, tanteku datang ke rumahku untuk sekedar main dan ngobrol bersama mamaku. Biasalah, itu udah setiap hari mereka lakukan untuk melepas penat setelah mereka menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. "Kak, di mana Yanti?" kata tanteku. "Lagi main sama temannya. Paling juga nanti sore baru pulang." Hari sudah mulai sore, mama dan tanteku pun menyudahi perbincangan mereka. Kebiasaan tante kalau pulang ke rumah itu lewat gang di belakang rumahku yang terkenal angker. Karena dipercaya masyarakat bahwa tetanggaku itu bersekutu dengan Buto Ijo untuk mendapatkan kekayaan. Nah, kata orang pintar yang bisa melihat makhluk gaib, konon katanya si tetanggaku itu menaruh Buto Ijo di gang dekat rumah dia, yang artinya itu berdekatan dengan rumah mamahku. Sore pun tiba, aku pulang dari rumah teman. "Mama, tadi si tante kesini nggak?" "Iya, tadi tante kesini." "Oh gitu." Esok paginya pun tanteku main ke rumah mama seperti biasa, tapi kali ini ada yang berbeda. Muka dia pucat. "Kak, kepalaku kok pusing. Udah minum obat, tapi kok belum juga reda." "Sabar aja, mungkin besok kamu sembuh." "Oh iya kak, tadi saya pinjam uang sama tetangga kakak yang namanya Mbak Wiwi." "Kamu pinjam uang sama Wiwi? Itu buat apa?" "Ya aku lagi ndak ada uang kak, jadi saya pinjam ke dia." "Tapi uang itu udah dikembalikan?" tanya mama. "Udah kok." "Oh, baguslah. Soalnya yang kakak dengar sih, Wiwi pemuja Buto Ijo untuk mendapatkan kekayaan." "Iya kak, saya juga tahu. Tapi bagaimana lagi, orang saya membutuhkan uang itu." "Ya sudahlah, yang penting kamu sudah mengembalikan uang si Wiwi," kata mama. "Iya kak. Tapi anehnya pas saya pinjam uang si Wiwi, saya setiap malam selalu dimimpiin Buto Ijo. Dan di mimpi itu saya diseret dan dibawa ke gua yang gelap." Mungkin itu cuma bunga tidur aja. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu. Jangan langsung tidur, biar enggak diganggu makhluk halus." "Iya juga ya kak. Ya udah, saya pamit pulang dulu, udah sore soalnya." "Oke deh, hati-hati di jalan." Sore pun tiba. Waktu menunjukkan jam 5:30. Di kampungku, kalau sudah jam 5 ke atas, menyebutnya dengan senjakala, di mana masyarakat percaya bahwa waktu senjakala banyak makhluk halus muncul. Larangan bagi masyarakat untuk keluar rumah pada jam 5:30 sampai waktu azan maghrib berkumandang, terutama lagi wanita hamil dan anak-anak yang masih bayi. Sekitar jam 5:30 sore itu, tanteku sudah sampai di rumahnya. Tapi tiba-tiba, tanteku merasakan kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki kepalanya. Mas, tolong, kepalaku pusing sekali, kayak ada yang menduduki dari atas," kata tante. "Kan kamu sudah minum obat, bentar lagi pasti sembuh," kata suami tante. "Ya sudah mas, tapi malah tambah parah. Seperti ada yang menduduki kepalaku dari atas dan terasa berat." "Ya udah mas, telepon kakakmu dulu." "Cepat mas, aku sudah tidak kuat lagi," kata tante. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit di kepalanya, tanteku membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. "Mbak, tolong, istri saya mengeluh katanya
Kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki di atasnya, kata suami tante. Tapi pas main di sini baik-baik saja, kata mama. Iya, tapi pas pulang dari rumah Mbak langsung pusing kepalanya. Sampai tadi sempat mau membenturkan kepalanya sendiri ke dinding saking pusingnya. Ya udah, bawa dulu adik Mbak ke rumah sakit. Nanti Mbak nyusul. Mbak harus kabari suami Mbak dulu, biar dia tahu juga sekalian Mbak kesana nanti bareng sama suami Mbak. Ya sudah Mbak, saya bawa istri saya dulu ke rumah sakit, kata suami tante. Setibanya di rumah sakit, suami tante pun langsung bergegas menemui dokter, dan tante segera dibawa ke ruang inap. Dok, bagaimana keadaan istriku? Tanya suami tante. Istri Anda mengalami sakit kepala biasa, dan saya sarankan harus menginap 2-3 hari di sini, agar saya dapat mengecek perkembangan kondisinya, kata dokter. Setelah itu, mamaku dan papaku pun sampai di rumah sakit untuk menjenguk tanteku di ruang rawat inap rumah sakit. Bagaimana keadaan adik Mbak, Mas? Kata mama. Ya begitulah Mbak, kata dokter, adik Mbak hanya pusing kepala saja, dan dokter menyarankan harus menginap di sini selama 2-3 hari, kata suami tante. Sampai singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 20:30. Mama dan papaku pun pamit untuk segera pulang, karena ini sudah malam. Dan jam 22.00, tepat mamaku dan papaku pun sampai di rumah, karena jarak antara rumah sakit tempat tanteku dirawat inap agak jauh dari rumah, makanya membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke rumah. Mama, bagaimana keadaan tante? Tanyaku. Tante ndak apa-apa kok sayang, cuma pusing kepala saja. Tapi kata dokter harus dirawat inap dulu selama 2-3 hari di rumah sakit, biar tahu perkembangan kondisinya, kata mama. Oh iya, suami tantemu berpesan kepada mama, katanya suruh kamu jagain rumah tante selama 2-3 hari, imbuh mama. Tanpa buang-buang waktu pun, aku bergegas ke rumah tante. Namun, sesampainya di sana, ternyata ramai sekali ada Irwan, anaknya tanteku dan teman-temannya juga. Aku pun hanya tersenyum, lalu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa, aku bersih-bersih rumah, mulai dari kamar, kemudian ruangan tengah. Tapi tiba-tiba aku melihat ada wanita berambut panjang, memakai pakaian putih lusuh, seperti banyak tanah, dan tidak pernah dicuci. Wanita itu pun berjalan dari kamar tante menuju ruang dapur. Seketika itu juga, aku langsung mengikuti wanita itu ke dapur. Kemana wanita tadi? Kok nggak ada? Apa jangan-jangan cuma halusinasiku aja? Ya sudahlah, lanjut bersih-bersih lagi. Karena hari itu hari Minggu, maka aku habiskan waktu liburku dengan bersantai di rumah. Sampai malam hari pun tiba. Kali ini kejadian di rumah tante sangat tidak wajar dan tidak masuk akal. Ketika aku menuju ke kamar mandi, yang memang kalau mau menuju ke kamar mandi harus melewati dapur dulu. Seketika itu aku melihat perempuan tadi sedang berayun-ayun di atas kayu rumah. Aku pun refleks kaget. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Wanita itu pun tidak menjawab. Dia hanya tertawa. Hihihi. Siapa kamu? Jawab saya. Mau apa kamu di sini? Kemudian wanita itu menjawab dengan suara lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku di sini karena aku diperintahkan untuk ke sini, kata wanita itu. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Wanita itu pun turun dari kayu atap rumah dan mulai mendekat ke arahku. Seketika itu juga, aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita itu berwajah hancur, banyak darah belatung, dan dia memiliki gigi panjang, serta mata yang menghitam. Dia berkata, "Aku disuruh Buto Ijo untuk kesini," kata wanita itu.
Detik itu juga aku berteriak memanggil Irwan dan teman-temannya. Irwan! Irwan, tolong! Cepetan kesini, aku takut! Seketika pandanganku gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Aku pun terbangun dan kaget karena sudah berada di kamar. Aku pun mengingat kejadian malam tadi dan membangunkan Irwan. Wan, Irwan, bangun Wan. Bangun woi, bangun. Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut aja. Wan, di rumah lu udah gak aman. Masa tadi malam pas aku mau ke kamar mandi, tiba-tiba ketemu wanita yang mukanya serem sekali. Dan dia bilang dia ke rumahmu disuruh sama Buto Ijo. Lalu dia mendekati aku. Dan setelah itu aku gak ingat lagi karena pandanganku seketika gelap. Ah, cuma halusinasi kali. Mana ada di sini wanita selain kamu. Mungkin kamu takut kali, jadi berhalusinasi yang aneh-aneh, kata Irwan. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba HP-ku pun bunyi. Ada telepon dari mamahku, yang katanya tante sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sampai singkat cerita, akhirnya mama, papa, dan aku pun pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian, Wiwi tetangga mamaku menjenguk tante. Assalamualaikum, kata Wiwi. Waalaikumsalam, jawab tante. Gimana kondisimu sekarang? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini aku bawakan kamu buah-buahan biar kamu cepat sembuh. Oh iya, makasih ya. Oh iya, kamar mandi kamu di mana? Aku mau menumpang pipis sebentar. Tanteku pun menunjukkan letak kamar mandi yang berada di samping dapur. Nah, setelah ditunjukkan arah kamar mandi, Wiwi pun bergegas ke kamar mandi. Tapi tujuannya bukan mau pipis, tapi mencari tempat yang tepat untuk meletakkan makhluk Buto Ijo dan kuntilanak di rumah tanteku. Sore hari pun tiba dan Wiwi pamit untuk pulang. Setelah Wiwi pulang, tiba-tiba kepala tanteku terasa sangat berat, lebih parah dari yang kemarin. Mas, tolong mas, kepala adik sakit. Kenapa kamu, dek? Tanya suami tanteku dengan wajah yang panik. Tolong mas, kepala adik sakit, seperti ada yang mematuknya dan menduduki dari atas, kata tante. Suami dari tanteku pun bergegas ke rumah sakit. Di sisi lain aku pun terkejut. Ada apa mah? Kok suami tante telepon mama sambil menangis? Iya sayang, suami tante tadi ngabarin kalau tantemu pusingnya kambuh lagi, dan kali ini lebih parah, kata mama. Mama pun akhirnya pergi ke rumah sakit untuk menyusul tante, dan aku pun bergegas ke rumah tante untuk nginep lagi di sana. Setibanya di sana, aku pun memutuskan untuk langsung istirahat. Kali ini aku ditemani tidur oleh Irwan. Aku tidur di kasur, sedangkan Irwan tidur di bawah karena aku takut kejadian kemarin terulang lagi. Wan, Irwan, coba kau kecilkan volume HP kau dulu. Emang ada apa? Kata Irwan. Kau dengar gak? Ada suara orang nangis merintih lirih datang dari arah dapur, kataku. Ya dengar. Suara siapa itu woi? Kalau tetangga, mana mungkin bisa kedengaran sampai sini, kata Irwan. Ayo kita cek Dewan. Perasaanku udah gak enak. Aku dan Irwan pun bergegas mengendap-endap ke arah dapur. Sesampainya di dapur, sontak aku dan Irwan melihat wanita yang kemarin aku lihat. Dia sedang memainkan rambutnya sambil bersenandung di atas kayu atap rumah. Seketika semuanya kaget dan terdiam. Wan, bener kan yang aku bilang kemarin? Ini rumah udah gak beres. Kamu malah gak percaya. Setelah aku lihat sendiri, aku jadi percaya sama kamu, Yan. Gila, ada kuntilanak di rumahku, kata Irwan. Kita balik yuk, takut nih. Udah mulai merinding juga. Setelah aku dan Irwan kembali ke kamar,
dan mengunci pintu. Rupanya si Kunti tertawa. Seram sekali bunyinya. Dan yang lebih epiknya lagi, ada suara langkah kaki yang sangat berat seperti suara kaki raksasa, dan dia bersuara seperti suara layaknya Buto dalam Singa Depok. Seketika aku dan Irwan pun melirik jendela kamar tante yang memang berdekatan dengan ruang dapur. Seketika itu juga aku dan Irwan kaget terpatung. Kami melihat ada Buto berwarna hijau sedang menatapnya. Hah? Cepet Wan, kita ke kamar aja cepet. Kami langsung menuju ke kamar tidur masing-masing. Aku dan Irwan berharap untuk cepat pagi. Sampai akhirnya pagi pun tiba. Aku terbangun dari tidurku dan aku melirik ke bawah kasur dan melihat Irwan masih tidur. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Mamah telepon. Halo Mah. Ada apa Mama telepon? Yanti, Tante Yan. Tante udah gak sadarkan diri. Tadi malam Tante jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan langsung muntah darah. Sampai sekarang gak sadarkan diri. Innalillahi. Terus Tante dibawa kemana Mah? Tante dibawa ke ICU dan sekarang keadaannya belum sadarkan diri, kata Mama. Mah, Yanti pengen cerita kejadian tadi malam di rumah Tante. Kejadian itu udah gak wajar Mah. Ini ada yang janggal. Janggal gimana? Tanya Mama. Jadi gini, tadi malam Yanti sama Irwan lihat Buto Ijo sama kuntilanak di dapur Tante. Astagfirullah, ini udah gak beres. Kamu cepet suruh Irwan, nenek dan kakek untuk mengaji di rumah Tante, karena Mama udah punya firasat gak enak sama penyakit Tante kamu, kata Mama. Ya udah Mah, Yanti tutup telepon dulu, mau panggil nenek sama kakek buat kesini. Telepon pun bersambung. Irwan pun bertanya, kenapa aku gelisah setelah mendapatkan panggilan tadi. Wan, Mama kamu tadi malam jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan muntah darah. Sekarang belum sadarkan diri. Mama suruh kamu, kakek dan nenek buat ngaji di sini. Dan Mama bilang kalau ada yang gak beres sama penyakit Mama kamu, kata Yanti. Ya udah cepet panggil nenek dan kakek kamu buat kesini. Akhirnya aku pun memanggil nenek dan kakek untuk ke rumah Tante. Sesampainya di rumah Tante, kami berempat pun mengaji bersama. Dan tiba-tiba orang tuanya suami Tante yang memang bisa mengerti dan melihat akan hal-hal seperti itu, beliau pun berkata, saya lihat ada Buto Ijo dan kuntilanak di rumah ini. Dan ini adalah kiriman seseorang yang memang bertugas untuk menjemput arwah Mama kamu Irwan, kata ortu suami Tante. Jadi gimana kek? Mama bisa diselamatkan? Kata Irwan. Kakek rasa Mama kamu udah gak bisa diselamatkan lagi, karena ruh Mama kamu sudah diserahkan oleh orang yang menargetkan Mama kamu untuk menjadi tumbal. Sekarang ruh Mama kamu ada di gua yang gelap. Kakek tidak bisa membawa ruh Mama kamu untuk kembali pulang, kata ortu suami Tante. Seketika Irwan pun tertunduk dan menangis. Aku pun ikut menangis mendengar penjelasan dari kakeknya Irwan. Dan Irwan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Jika memang Tante meninggal, kami sudah ikhlas dan tabah. Mungkin itu sudah takdir yang dipercepat karena ditumbalkan oleh orang yang serakah akan harta duniawi. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seketika aku baru teringat, jika memang betul tanteku mati jadikan tumbal pesugihan, pasti besok pagi tanteku sudah dibawa sama Buto Ijo itu. Aku, nenek, kakek, dan Irwan pun masih di rumah. Irwan pun berubah dari Irwan yang selalu ceria dan suka bercanda. Kini hanya terlihat Irwan yang sedih dan pemurung. Udah lawan, kita serahkan saja semuanya sama yang di atas. Apapun yang terjadi. Gimana bisa ikhlas Yan? Aku gak siap buat ditinggal Mama, kata Irwan. Udah lawan,
Jangan kau pikir yang aneh-aneh. Lebih baik kau temani aku tidur di kamar tante nanti. Seperti biasa ya, kau tidur di bawah kasur. Tapi kali ini pintu jangan ditutup. Kita biarkan pintu itu terbuka. Jam dinding menunjukkan waktu 24.00. Tengah malam aku dan Irwan masih pura-pura dengan tidur kami. Seketika angin menjadi kencang, padahal kami tidak menyalakan kipas angin. Dan seketika aku bisa melihat ada wanita yang mirip dengan tanteku masuk ke arah dapur. "Wan, Irwan, cepet bangun Wan. Aku tadi lihat ada wanita yang mirip sama mamahmu masuk ke arah dapur." Aku dan Irwan pun bergegas mengecek siapa wanita di dapur itu. Dan seketika aku dan Irwan terkejut dan juga merasa sedih karena wanita itu mirip sekali dengan tante, dengan memakai baju yang sama dan rambut yang sama ketika terakhir kali tante sehat. Dia sedang membereskan dapur rumah dan membuka isi kulkas dan mengecek apa saja yang kurang. Itu memang sudah kebiasaan tanteku. Aku sudah hafal itu. Irwan melihat itu hanya terkejut dan menangis. Aku pun tahu apa yang dikatakan kakak Irwan itu bakal terjadi besok. Aku hanya bisa menangis, dan seketika sosok wanita itu pun mulai menghilang. "Wan, sudah Wan, kita kembali ke kamar. Sudah, jangan sedih lagi." Irwan pun hanya menurut. Irwan berharap masih ada harapan untuk bertemu dengan ibunya sekali lagi. Pagi itu aku masih ingat hari Jumat yang tidak mungkin kulupakan dalam hidup ini, di mana aku menerima telepon dari Mama tentang kabar tante di rumah sakit. "Halo Mah, ada apa Mama telepon?" "Tante kamu sudah sadar. Dia suruh Mama buat bilang ke Irwan. Suruh ke sana katanya. Tante kamu kangen," kata Mama. "Oke, bentar ya Mah. Aku bilang dulu ke Irwan." "Wan, mamahmu sudah sadar. Kamu disuruh ke sana. Nanti kamu dijemput papa kamu." "Oke, aku mau siap-siap." Tak berselang lama, Irwan pun pergi ke rumah sakit dengan dijemput papahnya. Seketika rumah tante pun sepi. Aku yang masih trauma memutuskan untuk kembali dulu ke rumahku, yang memang sepi juga, tapi di sana ada tetangga. Beda sama rumah tante. Tetangganya cuma beberapa dan itu pun pintu mereka jarang dibuka, jadi agak sepi. Di rumah sakit, Irwan pun dibawa ke ruang ICU untuk menemui mamahnya yang sedang lemas di ranjang rumah sakit. "Mama, kapan Mama sembuh? Irwan sudah rindu sama Mama," kata Irwan. "Sayang, Mama nanti cepat sembuh kok. Irwan jangan nakal-nakal ya sama mamanya Yanti. Nanti Irwan diurus sama Mama Yanti, ya sayang," kata tante. "Kok Mama ngomong gitu Mah? Aku yakin Mama bisa sembuh," kata Irwan. Tiba-tiba tante kejang-kejang dan Irwan langsung memanggil dokter. "Dokter, dok, tolong mama saya dok. Kenapa ini?" kata Irwan. Dokter pun bergegas ke ruang ICU dan meminta agar semua orang keluar dari ruangan ICU itu. "Tolong, semua keluar ya, Bapak Ibu," kata dokter. Seketika ruangan ICU itu dipenuhi dengan ketegangan. Lalu dokter keluar dan mengatakan berita yang sangat mengejutkan. Semua orang yang ada di luar ICU itu. "Maaf, istri Bapak tidak dapat kami selamatkan," kata dokter. Seketika semua orang pun menangis, bahkan mamaku pun hampir pingsan. Lalu Irwan menelponku. "Ada apa Wan?" "Mama Yan, Mama sudah meninggal," kata Irwan dengan isak tangisnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika telepon terputus. Waktu itu HP-ku juga terjatuh. Aku sangat terkejut mendengar berita itu. Lantas aku pun segera memberitahukan keluarga besar mamaku untuk segera ke rumah tante dan berkumpul di sana. Menunggu jenazah tante sampai di rumah
diantar oleh ambulans. Siang hari akhirnya jenazah tanteku pun tiba, diiringi tangisan satu kampung. Karena tanteku dikenal sangat baik, jadi banyak yang merasa kehilangan saat itu. Semua orang pun menangis, dan jenazah tante ditaruh di atas tempat tidur. Keluarga pun berbisik. Ada yang mengatakan agar tante selalu mengingat pesan kami. Ada yang berbisik untuk balas dendam kepada orang itu yang sudah menyakiti tante. Ada juga yang berbisik agar tante bergentayangan meneror orang itu yang sudah bikin tante meninggal. Seketika di bagian Irwan, aku tak kuasa menahan air mataku. Aku dapat mendengar apa yang Irwan bisikan. "Mah, Mama yang tenang ya. Irwan janji, Irwan bakal jadi orang yang lebih baik lagi dan nurut terhadap mamahnya Yanti," kata Irwan. Sungguh aku menangis pada saat itu. Lalu sekarang giliranku untuk berbisik di telinga tanteku yang sudah terbaring tak bernyawa. "Tante, makasih atas semuanya. Kenangan bersamamu aku akan ingat selalu. Sungguh aku ikhlas melepaskanmu pergi. Aku harap tante pun juga sama pergi dengan tenang, tanpa ada dendam apapun yang tante bawa." Seketika wajah tanteku berubah menjadi hijau. Tetangga pun bertanya-tanya sebenarnya apa penyebab kematian tanteku. Proses pemandian jenazah dan penguburan pun dilaksanakan. Aku, Irwan, dan keluarga sama-sama berada di tempat peristirahatan terakhir tante. Irwan menangis di sana dan terus memanggil nama mamahnya. Namun sayang, Allah lebih menyayangi tanteku. Aku sudah ikhlas apapun yang terjadi. Aku sadar bahwa tanteku sudah tidak merasakan penderitaan dan sakit yang dialaminya selama ini. Semuanya pun pulang ke rumah masing-masing. Begitu juga aku dan Irwan. Malamnya kami mengadakan tahlilan. Irwan seharian terkurung di dalam kamar dan tidak mau makan, sampai aku pun membujuk Irwan untuk makan. Irwan, makan dulu Ki, nanti kamu sakit. Kasihan nanti tante, jadi sedih di sana. Aku lagi gak pengen makan, Yan. Aku lagi pengen sendiri, kata Irwan. Jangan gitulah, Wan. Sesedih apapun kamu harus makan, nanti kamu sakit. Alhamdulillah, setelah aku bujuk, akhirnya Irwan mau makan, dan Irwan pun bertanya padaku. Dan pertanyaannya hampir membuatku tersedak minuman pada saat itu, karena waktu itu aku sedang minum air. Yan, kamu tahu kan si Wiwi digosipin warga sini kalau dia bersekutu dengan Buto Ijo. Aku pernah lihat sendiri kamar dia yang selalu dikunci dan penuh dengan sajen yang bertema warna hijau, kata Irwan. Seketika aku tersedak dan batuk-batuk. Hah? Dari mana kau tahu bahwa di rumah Mbak Wiwi ada kamar tersembunyi? Aku gak pernah cerita sama siapapun. Jadi aku tuh salah satu teman anaknya Mbak Wiwi yang umurnya sama kayak aku. Aku pernah lihat kamar tersembunyi. Itu setiap aku tanya ke Mbak Wiwi, pasti gak dijawab. Kalau dijawab, pasti dia bilang, "Jangan kalian berani dekat kamar itu," kata Wiwi. Nah, sejak saat itu, aku pernah diincar buat jadi tumbal dia. Tapi alhamdulillah gak berhasil dia dapatkan, karena teman papaku yang ahli dalam hal mistis telah mengetahui itu. Makanya aku sekarang dilarang untuk main ke rumah Mbak Wiwi itu. Waktu aku pulang dari pemakaman mama waktu itu, aku gak sengaja menyelinap masuk ke rumahnya si Wiwi. Di situ aku mendobrak kamar yang sangat mencurigakan. Dan benar, ternyata kamar itu banyak sajen dan bertema hijau. Lalu aku melihat di situ ada uang berkarung-karung. Coba kamu bayangkan, Yan, aneh kan? Apa jangan-jangan Wiwi yang numbalin mama aku, kata Irwan. Sudah lawan, kita ikhlasin aja, biar Allah yang membalas siapa yang salah.
Apa aku bunuh si Wiwi aja ya, Yan? Kata Irwan. Pas Irwan berkata begitu, mamaku pun muncul dan menasihati Irwan. Irwan, sedendam apapun kamu sama dia, kamu tidak boleh membunuh dia. Kita serahkan saja semuanya sama Allah. Biar Allah yang membalas. Kamu cukup berdoa dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kata Mama. Seketika Irwan pun terdiam dan tersenyum. 1 tahun berlalu. Setelah kejadian memilukan itu, akhirnya semuanya bisa terkendali. Suami tante sudah menikah lagi dengan wanita lain, dan Irwan mulai bisa mengikhlaskan semuanya dan ikut kakaknya kerja di Yogyakarta dan tinggal di sana sementara. Aku bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu, di mana sekalipun kita kesusahan, jangan pernah meminjam uang kepada siapapun yang belum kita ketahui semuanya tentang orang itu. Karena bagi yang bersekutu dengan setan, peluang itulah akan menjadi keberuntungan mereka. Tante, walaupun kamu tidak bersama kami lagi, tapi kami selalu ingat dan terus mengenang kenangan ini dalam keadaan apapun itu. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Tanteku Jadi Tumbal Buto Ijo. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.